Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang proses belajar dalam psikologi kognitif. Untuk anggota kelompok kami, ada saya sendiri, Salman Al-Farisi, Ibu Ratna Wijayanti, Ibu Nita Susanti, dan Ibu Eka Ratnaglis. Selanjutnya, proses belajar akan dipresentasikan oleh Ibu Nita Susanti. Baik, terima kasih Pak Salman Al-Farisi yang telah memberikan kesempatannya. Baik, saya di sini akan membahas mengenai proses belajar. Definisi proses belajar. Proses berarti cara-cara atau langkah-langkah khusus yang dengannya beberapa perubahan ditimbulkan hingga tercapainya hasil-hasil tertentu. Belajar adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri organisme atau manusia dan hewan disebabkan oleh pengalaman yang dapat mempengaruhi tingkah laku organisme tersebut. Proses belajar dapat diartikan sebagai tahapan perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor yang terjadi dalam diri siswa. Perubahan tersebut bersifat positif dan arti berorientasi ke arah yang lebih maju daripada keadaan sebelumnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses belajar adalah suatu aktivitas psikis ataupun mental yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan setumpuk perubahan dalam pengetahuan dan pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Tahap proses belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Jeremy S. Barner. Yang pertama yaitu fase informasi atau tahapan penerimaan materi. Dalam fase informasi, seorang peserta didik yang sedang belajar memperoleh sejumlah keterangan mengenai materi yang sedang dipelajari. Kemudian, fase transformasi atau tahap pengubahan materi. Dalam fase transformasi informasi yang telah diperoleh itu dianalisis, diubah, atau ditransformasikan menjadi bentuk yang abstrak atau konseptual supaya kelak pada gilirannya dapat dimanfaatkan bagi hal-hal yang lebih luas. Fase evaluasi. Dalam fase ini, seorang peserta didik akan menilai sendiri sampai sejauh manakah pengetahuan atau informasi yang telah diterimanya. Menurut ahli yang kedua yaitu menurut Bandura, tahap perhatian. Pada tahapan ini, peserta didik pada umumnya memusatkan perhatian pada objek materi yang lebih menarik, terutama karena keunikannya. Yang kedua, tahap penyimpanan dalam ingatan. Tahap ini penginformasian berupa materi dan contoh perilaku model itu ditangkap, diproses, dan disimpan dalam memori. Kemudian tahap reproduksi. Pada tahapan ini, segala bayangan atau kode simbolis yang berisi informasi pengetahuan dan perilaku yang telah tersimpan dalam memori para peserta didik itu diproduksi kembali, misalnya menggunakan sarana post-test. Yang keempat, tahapan motivasi. Tahapan ini adalah tahapan penerimaan dorongan yang dapat berfungsi sebagai reinformation atau penguatan segala informasi dalam memori para peserta didik. Aktivitas belajar yang pertama yaitu mendengarkan. Seringkali ketika dalam proses pembelajaran, peserta didik mendengarkan guru atau dosen dalam memberikan materi atau arahan atau instruksi. Kemudian memandang. Nah, di dalam pembelajaran memandang di sini melihat materi misalnya PowerPoint ataupun gambar-gambar yang telah disajikan oleh pemateri atau guru atau dosen. Kemudian meraba, membau, dan mencicip. Di sini alat indera yang digunakan
dijadikan sebagai alat untuk kepentingan belajar, seperti aktivitas meraba, membau, dan mencicip dapat memberikan kesempatan bagi orang untuk belajar. Kemudian menulis. Menulis atau mencatat ini sangat berguna untuk menampung sejumlah informasi yang tidaknya bersifat fakta-fakta, melainkan juga terdiri atas materi hasil dari bahan bacaan. Membaca ini merupakan hal yang paling utama dalam pembelajaran maupun belajar, karena dengan membaca kita mengetahui isi dari materinya. Kemudian membuat ikhtisar atau rangkuman. Dengan membuat rangkuman ini nanti kita akan mendapatkan garis tengah atau intisarinya dari pembelajaran, dan di mana nanti ringkasan itu dapat dijadikan sebagai penguat kita untuk mengingat di masa yang akan datang tentang materi tersebut. Kemudian mengamati tabel dan diagram. Biasanya ini di dalam pembelajaran matematika seringkali bertemu dengan tabel atau diagram, terutama di materi statistik, dan mungkin ada yang lainnya. Menyusun paper atau kertas kerja. Jadi untuk menyusun paper atau kertas kerja ini perlu mendapat perhatian, yaitu rumusan topik paper itu. Dari rumusan itu kita akan dapat menentukan materi yang relevan. Kemudian mengingat. Jadi untuk mengingat ini sangat penting sekali, termasuk sebagai aktivitas belajar untuk kebutuhan dan kesadaran untuk mencapai tujuan belajar lebih lanjut. Berpikir adalah termasuk aktivitas belajar. Dengan berpikir, seseorang memperoleh penemuan baru, setidak-tidaknya orang menjadi tahu tentang hubungan antara sesuatu. Kemudian latihan atau praktek. Jadi dengan latihan, peserta didik akan lebih memahami tentang apa yang telah mereka pelajari. Seperti itu. Baik, untuk berikutnya psikologi kognitif akan dipresentasikan oleh Bu Ratna Wijayanti. Baik, terima kasih, Pak. Psikologi kognitif. Definisi psikologi kognitif terdiri dari dua suku kata, yaitu psikolog dan kognitif. Kata psikologi merupakan dua akar kata yang bersumber dari bahasa Grek, yaitu psike yang berarti jiwa dan logos yang artinya ilmu. Jadi secara harfiah, psikologi adalah ilmu jiwa atau bisa disebut ilmu yang mempelajari kejiwaan atau ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala hidup manusia. Dari pengertian secara harfiah dan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari hakikat jiwa dan tingkah laku manusia yang dapat dilihat secara langsung maupun tidak langsung melalui sebuah interaksi secara individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan lingkungan. Sedangkan kognitif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hubungan dengan melibatkan kognisi berdasarkan kepada pengetahuan faktual dan yang empiris. Dari pengertian psikologi dan kognitif di atas dapat disintesiskan pengertian dari psikologi kognitif, yaitu salah satu cabang dari psikologi umum yang mencakup studi ilmiah tentang gejala-gejala kehidupan mental atau psikis yang berkaitan dengan cara manusia berpikir, seperti dalam memperoleh pengetahuan, mengolah pesan yang masuk melalui penginderaan, menghadapi masalah atau problem yang mencari suatu penyelesaian, serta menggali dari ingatan pengetahuan dan prosedur kerja yang dibutuhkan dalam menghadapi tuntutan hidup sehari-hari. Kelahiran studi psikologi. Komputer digital memegang peran fundamental di dalam kelahiran studi psikologi kognitif. Sebagian perannya bersifat tidak langsung, yaitu lewat stimulus komputer dan kecerdasan buatan. Pada abad 20, psikologi telah muncul sebagai bidang studi yang mandiri. Pound memfokuskan studi kepada struktur pikiran atau strukturalisme, sedangkan James Dewey memfokuskan studi pada proses-proses pikiran atau fungsionalisme.
yang kemudian muncul dari dialektika ini adalah asosialisme yang digagas oleh M. Hasu dan Thorndike. Mereka membuka jalan menuju behaviorisme dengan menekankan pentingnya asosiasi mental. Watson dan Skinner adalah pelopor utama behaviorisme. Mereka memfokuskan studi sepenuhnya pada kaitan-kaitan antara perilaku organisme dan perubahan lingkungan dan seterusnya. Perkembangan yang kemudian saling melengkapi di antara studi ini mendorong lahirnya psikologi kognitif sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri. 3. Ruang lingkup psikologi kognitif. Ruang lingkup psikologi kognitif meliputi proses-proses mental, di antaranya yaitu 1. Persepsi. Persepsi adalah proses mendeteksi dan menginterpretasi stimulus yang diterima oleh alat indera manusia dengan melibatkan penggunaan pengetahuan yang telah disimpan di dalam ingatan. 2. Memori. Memori adalah penyimpanan pengetahuan di dalam sistem pikiran manusia yang berlangsung melalui beberapa detik sampai sepanjang hidup. 3. Daya bayang atau imaginary, yaitu proses membayangkan kembali di dalam pikiran mengenai objek atau peristiwa yang telah dipersepsi. 4. Bahasa. Proses yang memahami suatu bahasa sering disebut dengan pemahaman bahasa, yang meliputi penggunaan pengetahuan yang sudah dimiliki untuk mengungkapkan atau menginterpretasikan informasi yang baru masuk. 5. Penyelesaian masalah atau problem solving, di mana berpikir yang ditujukan untuk pemecahan masalah yang meliputi pembentukan respon dan pemilihan respon, yang memungkinkan untuk mengatasi masalah yang ada. 6. Pembuat keputusan. Menurut Major, berpikir terdiri atas 3 aspek. Di antaranya 1. Berpikir adalah proses kognitif yang terjadi secara internal yang diukur melalui perilaku. 2. Berpikir adalah proses manipulasi pengetahuan dalam sistem kognitif di mana terjadi pengkombinasian dari pengalaman masa lalu dan informasi sekarang. 3. Berpikir diarahkan dan berakibat pada penyelesaian masalah atau bentuk penyelesaian. Selanjutnya, memori akan dipresentasikan oleh Bu Eka Ratnaglis. Terima kasih, Pak Salman. Saya akan meneruskan penjelasan tentang memori. Memori atau ingatan ialah proses mental yang meliputi pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi dan pengetahuan yang semuanya terpusat di dalam otak. Dengan demikian, ada 3 aspek dalam berfungsinya ingatan, yaitu 1. Mencamkan, menyimpan, dan mereproduksi. Jenis-jenis memori. Suatu tahapan ingatan dikenal dengan 3-stage model of memory. Yang pertama adalah ingatan sensori atau sensory memory, yaitu proses penyimpanan ingatan melalui jalur saraf-saraf sensori yang berlangsung dalam waktu yang pendek. Jadi hanya mampu bertahan selama 1 atau 2 detik saja. Kemudian ingatan jangka pendek atau short-term memory, yaitu suatu proses penyimpanan ingatan sementara. Ingatan jangka pendek disebut juga working memory karena informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasinya masih diperlukan. Jika informasi tidak diulang kembali dalam kurun waktu 30 detik, maka informasi pada ingatan jangka pendek akan menghilang. Ingatan jangka panjang atau long-term memory, yaitu suatu proses penyimpanan informasi yang relatif permanen. Dari ingatan jangka panjang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ingatan prosedural atau procedural memory, yaitu ingatan akan tindakan, keterampilan, dan operasi yang telah dipelajari. 2. Ingatan semantik atau semantic memory, ingatan yang berisi pengetahuan umum mengenai makna suatu hal. 3. Ingatan episodik atau episodic memory, yaitu ingatan akan kejadian maupun pengalaman yang spesifik, mengetahui kapan dan di mana kejadian maupun pengalaman tersebut terjadi. Nah, ada beberapa hal yang bisa meningkatkan daya ingat otak pada proses belajar. Cara meningkatkan daya ingat tersebut antara lain dengan yang pertama adalah overlearning. Overlearning atau belajar lebih, artinya upaya belajar yang melebihi batas penguasaan dasar atas materi pelajaran tertentu. Contohnya, pembacaan teks Pancasila pada setiap hari Senin.
sehingga ingatan siswa terhadap materi Pancasila lebih kuat. Yang kedua adalah extra study time. Extra study time atau tambahan waktu belajar, yaitu upaya penambahan alokasi waktu belajar atau penambahan frekuensi aktivitas belajar. Misalnya dari 1 jam menjadi 2 jam. Penambahan frekuensi belajar berarti siswa meningkatkan kekerapan belajar materi tertentu. Yang ketiga adalah mnemonic device. Mnemonic device yaitu atau muslihat memori. Sering juga disebut mnemonic, yaitu kiat khusus yang dijadikan alat pengait mental untuk memasukkan item-item informasi ke dalam sistem akal siswa. Contoh-contoh mnemonic adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah rima atau sajak yang dibuat sedemikian rupa yang isinya terdiri atas kata dan istilah yang harus diingat siswa. Misalnya nyanyian anak-anak TK yang berisi pesan-pesan moral. Yang kedua singkatan yang terdiri atas huruf-huruf awal atau istilah yang harus diingat siswa. Kita biasa menyebutnya sebagai jembatan keledai. Pembuatan singkatan-singkatan dilakukan sedemikian rupa sehingga menarik dan memiliki kesan tersendiri. Yang ketiga sistem kata pasak. Sejenis teknik mnemonik yang menggunakan komponen-komponen yang sebelumnya telah dikuasai sebagai pasak atau paku pengait memori baru. Kata komponen pasak ini dibentuk berpasangan seperti merah saga, panas api. Kemudian metode loci, yaitu kiat mnemonik yang menggunakan tempat-tempat khusus dan terkenal sebagai sarana penempatan kata dan istilah tertentu yang harus diingat siswa. Kata loci atau loci berarti jamak dari kata locus atau tempat. Contohnya nama ibu kota Amerika Serikat untuk mengingat nama presiden pertama negara itu, George Washington. Kemudian sistem kata kunci. Kiat mnemonik yang satu ini tergolong baru dibandingkan kiat-kiat mnemonik yang lain. Misalnya, berbentuk daftar kata yang terdiri atas unsur-unsur berikut, kata-kata asing, kata-kata kunci, atau bahasa lokal yang paling kurang suku pertamanya memiliki suara atau lafal yang mirip dengan kata yang dipelajari. Berikut materi tentang memori. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Salman. Baik, terima kasih kepada presentator. Dari pemaparan tadi ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, proses belajar adalah suatu aktivitas psikis ataupun mental yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan setumpuk perubahan dalam pengetahuan dan pemahaman, keterampilan dan nilai sikap. Yang kedua, psikologi kognitif yaitu salah satu cabang dari psikologi umum yang mencakup studi ilmiah tentang gejala-gejala kehidupan mental atau psikis yang berkaitan dengan cara manusia berpikir, seperti dalam memperoleh pengetahuan, mengolah kesan yang masuk melalui penginderaan, menghadapi masalah atau problem untuk mencari suatu penyelesaian, serta menggali dari ingatan, pengetahuan, dan prosedur kerja yang dibutuhkan dalam menghadapi tuntutan hidup sehari-hari. Kesimpulan yang ketiga, memori ialah proses mental yang meliputi pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi dan pengetahuan yang semuanya terpusat di dalam otak. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.